Kepala SMA Negeri 1 Bekasi, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Mutu dan staf tata usaha, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Bekasi, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Penilai Proyek Drama Kolaborasi Kelas 11 tahun 2025-2026. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di Aula Ki Raja Dewantara untuk menyaksikan drama pertunjukan kelas 11 IPA 1 tahun 2025-2026. Selamat pagi semuanya, apa kabar nih semasa siang? Kabar baik dong pastinya, karena semua orang di sini lagi pada excited banget nih buat nonton pertunjukan drama dari kelas 11 IPA 1. Tapi rasanya kurang afdol ya kalau kami selaku pembawa acara belum memperkenalkan diri. Kami adalah What I Need. Nah, What I Need itu tuh stand for apa sih, Ai? Nah, I-nya itu stands for Aiko. Dan Mi-nya stands for Mima. Kalau Wo-nya itu apa, Ai? Jujur, sampai sekarang wo-nya itu tuh masih jadi misteri. Mungkin itu masih jadi misteri yang harus kita pecahkan ya. Ini bakal terpecahkan hari ini, Ai. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting itu adalah kami berdua yang akan membantu jalannya acara pada pagi hari ini. Nah, emangnya 11 IPA 1 bakal menayangkan apa sih, Ai? Nah, 11 IPA 1 itu bakal menanyakan teater yang menceritakan tentang Pangeran Diponegoro, Mim. Oh, Pangeran Diponegoro. Terakhir sih kalau misalnya aku lihat di Google, fotonya ganteng ya. Jujur. Oke, mungkin bakal ditunjukkan di sini ya guys, ketampanan Pangeran Diponegoro, dan gak cuma tampannya juga ya, Ay, tapi Kerennya juga. dan juga semangat berkobarnya demi Indonesia kita ini. Nah, Itu kita ucapkan selamat menyaksikan. Ini dia teater Prahara Jawa. Di Keraton Yogyakarta lahirlah seorang pangeran bijaksana. Sejak kecil ia hidup di tengah ramalan tentang seseorang keturunan Mataram yang akan membawa perubahan besar bagi tanah Jawa. Sementara itu, rakyat semakin menderita akibat kekuasaan kolonial yang menindas. Tanah dirampas, kehidupan menjadi sulit, dan kemarahan mulai tumbuh di berbagai penjuru negeri. Di tengah keadaan tersebut, seseorang tumbuh menjadi sosok yang peduli pada rakyatnya. Takdir telah menyiapkan jalan panjang baginya, jalan perjuangan yang telah mengguncang penjajahan dan mengukir namanya dalam sejarah Indonesia. Namanya adalah Diponegoro. Wahai Gusti Sultan, Raden Rai Mahawati telah menghadap
waktunya, ia dapat memikul tanggung jawabnya dengan penuh bijaksana. Amin. Semoga Tuhan selalu melindungi langkahnya. Diponegoro, mendekatlah dan dengarkan kitab ini. Barang siapa berkuasa, hendaklah ia adil. Barang siapa memimpin, hendaklah ia melayani. Dan barang siapa mencintai tanahnya, hendaklah ia mencintai rakyatnya. Diponegoro, ilmu bukan hanya untuk pikiranmu, tetapi untuk hatimu. Kau tidak dibesarkan di istana untuk jauh dari mereka, melainkan di Tegalrejo agar kau menyatu dengan mereka. Baiklah, hamba akan mengingat pesan Gusti Kanjeng Ratu. Belajarlah dengan rendah hati, karena dari kesederhanaan akan tumbuh kebijaksanaan. Sudah banyak waktu dan perjalanan yang telah hamba tempuh. Banyak pula ajaran yang telah hamba peroleh. Namun, hati ini masih bertanya, di manakah lagi tempat untuk hamba dapat mencari ilmu lebih dalam? Diponegoro, kau datang bukan sekedar mencari jalan, tetapi juga mencari terang bagi bagimu, bukan? Gusti Sunan, hamba datang memohon petunjuk dari rohani. Namun, tanah Jawa kini telah berubah dan kegelisahan telah menyelimuti hati hamba. Kegelisahan adalah pertanda bahwa hatimu telah menyatu dengan derita rakyat jelata. Wahai Gusti Sunan, apa maksud dan tujuan hamba datangi hamba di malam hari ini? Dalam 3 tahun mendatang, Yogyakarta akan diguncang dengan perubahan besar. Bukan sekedar urusan politik, tetapi kekuasaan asing juga akan datang dan mengusik tanah ini. Apakah itu berarti kehancuran? Wahai Gusti Sunan, kehancuran bukanlah akhir. Kadang ia justru menjadi awal lahirnya zaman baru. Jika demikian, takdir tanah Jawa, apa yang harus hamba lakukan, wahai Gusti Sunan? Percayalah pada suara hatimu sendiri, Ponegoro. Jangan goyah pada jalan yang kau yakini. Baiklah, jika itu memang jalan yang harus hamba tempuh, semoga Allah senantiasa melindungi setiap jalan yang hamba lakukan. patut dipertimbangkan, Sir. Ini tidak peduli dengan godaan kedaulatan selain Belanda di tanah Jawa.
Jenderal. Selamat datang, Sir Resident Willem Daniels di keraton. Apa maksud dan tujuan Anda mendatangi keraton? Ik datang ke sini bertujuan untuk bertemu dengan sultanmu dan berbicara empat mata dengan diri. Bagikan dia secara kuat. Baik, Sir. Silakan isi. Saya hendak menyampaikan pesan Anda. Permisi Sultan. Perkenankan hamba menyampaikan suatu kita. Kita apa yang sedang kau sampaikan? Ada seorang gubernur yang datang dari negeri Belanda kini mengunjungi keraton. Gubernur, apa maksud dan tujuan yang mendatangi keraton? Hamba tidak tahu apa maksud dan tujuannya. Hanyalah Sultan yang hendak ditemui. Jika itu penting, maka titahkan kepadanya untuk menemuiku di ruangan ini. Sendikodawu, Sultan. Permisi, Sir. Anda diperkenankan untuk memasuki ruang singgasana. Mari ikuti saya. Permisi, Sultan. Rupanya Anda yang mendatangi keraton, Dendel. Apa maksud dan tujuanmu mendatangi keraton? Sudah cukup omong kosong. Ik ingin seluruh wilayah Jawa termasuk keraton Yogyakarta berada di kekuasaan Belanda. Anda lucu sekali, Dendel. Omong kosong apa yang telah Anda katakan? Marilah kita duduk dan diskusikan secara damai. Ik tidak tengah membicarakan omong kosong. Ik ingin seluruh wilayah Jawa berada di kekuasaan kami. Tentunya sebagai Raja Keraton Yogyakarta, aku tidak akan membiarkan keraton berada di bawah kepahan Hindia Belanda. Namun Sultan, nampaknya apa yang disampaikan oleh Sir Resident dapatlah terjadi. Apa maksud tujuanmu berkata seperti itu? Rupanya abdi dalam kau lebih paham maksud dan tujuan ini. Amat memukau nalar. Sekarang serahkan kekuasaan kau kepada kami. Prajurit, tangkap dia. Lepaskan! Jenderal Babar kita menangkapkan nama Anda. Saya darah bodoh akan menghabiskan kekuasaanmu. Sekarang Jawa telah berada di cengkraman Belanda. Segera urus pasukan untuk masang patok-patok di sepanjang wilayah Ibarat. Urusan itu patut dipertimbangkan, Sir. Mengingat tanah ini sudah hijau pada cucu Hamengkubuwono. Dari apa ibarat itu Hamengkubuwono? Segera urus pasukan untuk masang patok-patok di jalan. Siap, Jenderal.
tanah leluhur kita dijam begitu saja oleh mereka. Baiklah, sekarang suruhlah seseorang untuk mengganti patok-patok itu dengan tombak-tombak sebagai simbol bahwa kita menolak daulat mereka. Sediko Daru, Paduka. Ada kabar buruk, Sir. Kata-kata. Suruh pasal yang telah kita bacakan ganti menjadi tombak. Ini pasti oleh cucu Hamil Kubore. Wadah keras kepala telah mengalir di sana. Putus semua pasukan untuk orang-orang dalam wilayah. Siap, Jenderal. Paduka, Anda patut mengeluarkan warta ini. Sampaikanlah warta tersebut, Abdul. Ampun Paduka. Namun, seluruh wilayah Tegal Rejo telah diporak-porandakan oleh prajurit Belanda. Apa? Benar-benar keji? Apa mereka tidak puas setelah melampas tanah itu? Sekarang, suruhlah seseorang untuk menaklukkan pasukan Dendels. Sediko Daru, Paduka. Paduka, pasukan kita kian terhimpit oleh pasukan Belanda. Kita harus menyusun siasat untuk melakukan perlawanan. Apa yang kau katakan itu benar, pasukanku. Saat ini, saya tengah membuat siasat yang ampuh untuk melawan pasukan Dendels. Rencana apa yang Anda bikin, Paduka? Saya tengah membuat suatu rencana yang nampaknya ampuh untuk melawan pasukan Dendels beserta bala tentara mereka. Sepertinya itu rencana yang bagus, Paduka. Bagaimana dengan tatanannya? Wilayah Yogyakarta terbagi atas 3 bagian, wetan, tengah, dan kidul. Dan kita akan membagi bala tentara pasukan sesuai dengan letak wilayah tersebut. Bala dari penjuru wetan bergeraklah menyusuri jalan Pakuala. Bala dari penjuru tengah tutuplah jalan-jalan utama dan janganlah biarkan siapapun dapat lolos. Dan bala dari penjuru kidul bergeraklah tanpa gentar menuju jalan keraton dan rebut kembali kekuasaan keraton apapun taruhannya. Tetapi Paduka, bagaimana dengan masyarakat di sana? Tidakkah perlawanan ini mengusik tatanan dan juga menimbulkan kerusuhan di tengah masyarakat? Kau benar, pasukanku. Baiklah, sekarang tutuplah jalan utama di area keraton. Sediko Daru, Paduka. Marilah kita turunkan tekad kita dan satukan niat kita. Hari ini kita akan maju menemui pasukan Dendels beserta bala tentara mereka. Pasukanku, jalan! Rupanya engkau cuma menunggu maksud. Apa maksud dan tujuanmu, Dendels? Kau telah membuat gaduh dan kini kau hendak merampas tanah leluhurku. Engkau tidak perlu tahu di Penegoro,
kini selangkah kembali ke jalan di wilayah Jawa. Engkau sungguh salah, Dendos. Suruh kalah dengan seluruh julukanmu itu. Namun kini engkau dan Ik hanya takdir yang menjadi penentu. Prajurit, serang mereka. Tidak akan dibiarkan tanah Jawa jatuh di tangan kalian. Pasukan, serang! Mereka pasti kembali dengan rencana yang matang. Kita perlu dan segera mencari strategi yang baru agar pasukan kita tidak terdesak. Simpan kata-katamu. Hanya mendapat pikiran ini. Sorry sir, namun kenyataan tidak dapat dipungkiri. Kita memerlukan kekuatan dan akal yang baru. Ik mencari satu cara sendiri. Namun nampaknya Ik membutuhkan bantuan. Utus Nanan Dekok sekarang juga. Karena kita butuh kebijaksanaannya untuk melawan Diponegoro. Siap, Jenderal. Dan Diponegoro serta pasukan yang bergerak dan tanpa keputusan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan lebih jauh lagi. Ik akan menangkapnya. Lalu, apa rencana lain lagi? Kita akan menyerang tempat persinggahan di Diponegoro, di mana para pasukan yang berhimpun, sehingga mereka tidak lagi memiliki tempat persinggahan. Dan segala siasat penyamarannya akan sia-sia. Ik tahu di mana mereka bersembunyi lantangnya. Dia bersembunyi di sebuah gua di daerah laut. Ik tahu bahwa kau dapat diandalkan. Perintahkan seluruh pasukan untuk menyerang tempat persinggahan di Diponegoro. Siap, Ketan. Berdua pangeran, pasukan Dekok akan menemukan kita. Sebentar lagi mereka akan datang ke sini. Kau benar. Saya tengah membuat suatu siasat kembali. Lalu apa yang harus kita lakukan, pangeran? Nampaknya inilah satu-satunya jalan untuk dapat menaklukkan pasukan Dendels. Maka saya tetapkan kita akan melakukan gerilya. Bukankah hal tersebut termasuk perampasan, pangeran? Sungguh amat janggal pasukanku. Dahulu pasukan Dendels lah yang telah merampas hak-hak kita terlebih dahulu. Dan inilah jalan satu-satunya untuk melawan pasukan Dendels beserta menghancurkan bala tentara mereka. Jadi kau dahulu, pangeran.
luar pikiran. Sudah berapa bicara? Kedua pemuda itu telah menodai kehormatan ini sebagai letnan gubernur jenderal. Bagaimana pandangan para bangsawan dan pejabat ini terhadap Dik nanti? Dik akan tetap sebagai pemimpin adalah mampu mendapat panggilan kemenangan. Saya setuju letnan. Namun, bijaksanalah menangkan pikiran letnan agar strategi yang baik dapat disusun kembali. Kamu hanya mengatakan abang Dik. Dik ada satu ide yang akan menyulitkan Ibu Negoro dalam menghindari kuasa kita. Utus seluruh pasukan untuk mendirikan benteng-benteng sejak tapak yang berada di sebelah Ibu Negoro. Dengan begitu, pergerakan mereka akan terbatas. Jadi, akan menangkap mereka. Siap, Letnan. Bagaimana mungkin pangeran ini membunuh putra yang sedangnya rendah derajatnya? Pangeran, jika tanah rakyatku masih kalian tindas, dan jika desa-desa masih diawasi oleh tentara kalian, Itu demi ketertiban, Pangeran. ketertiban bagi siapa, Tuan Clarence? Bagi Belanda atau bagi tanah Jawa? Saya akan menyampaikan pesan dari Jenderal Tukok. Baiklah, jika demikian, sampaikanlah pesan ini kembali kepada Tuan Tukok. Aku tidak ingin berbicara dengan utusan. Aku ingin berbicara langsung dengan Tuan Tukok. Apabila hal itu tidak terjadi, maka tidak akan ada kata perdamaian. Tuan, apakah Belanda sungguh menginginkan perdamaian? Aku sendiri tidak tahu. Namun, apapun mereka bila benar, mereka tidak akan takut berhadapan denganku. Bagaimana jika ini tipu daya Belanda, Pangeran? Jika ini memang tipu daya, biarkanlah sejarah yang menilai mereka. Jadi kau dahulu, Pangeran. Selamat pagi, Pangeran. Saya sungguh menghormati kemampuan dan keberanian diri Anda. Saya tidak datang jauh di sini hanya untuk mendapatkan sebuah pujian. Saya datang ke sini untuk membela rakyat Jawa. Kenapa, Pangeran? Saya sungguh memahami penderitaan mereka. Jika demikian, kembalikanlah hak-hak mereka yang kalian rampas, dan kembalikanlah perdamaian rakyat kita. Saat ini sedang bulan Ramadan. Dalam kepercayaan Ramadan, kita diajarkan untuk menjaga lisan, berbicara dengan sopan santun, tanpa amarah dan tanpa ada yang budaya. Dan saya berharap perundingan ini dapat diselesaikan dengan penuh rasa hormat dan tanpa ada yang kekerasan. Baiklah, aku akan menghargai prinsip itu. Mari kita mulai perundingan ini dengan damai. Pangeran, bagaimana jika kami menawarkan wilayah tertentu untuk tempat tinggal Anda dan kita? Apa maksudmu, Tuan Tukok? Wilayah kecil sebagai seluruh tanah Jawa yang telah kalian rampas. Itu langkah kompromi, Pangeran. Kompromi bukan berarti menyerah kepada ketidakadilan, Tuan Tukok. Namun, demi menghormati bulan Ramadan ini, marilah kita lanjutkan perundingan ini dengan kepala dingin. Kurang akan berlanjut, Pangeran. Baiklah. Saya akan menghargai dan aku akan menghargai sikap itu. Mari kita lihat apakah kata-kata damai dan benar diikuti oleh tindakan.
negeri, maka mereka akan berkata bahwa aku pengecut. Dan jika aku lari, perjuangan ini akan goyah. Lalu, bagaimana jika mereka menahan Kakanda? Jika mereka berniat baik, maka aku akan kembali. Dan apabila jika tidak, perjuangan harus tetap hidup, meski aku telah tiada di sini. Tenanglah, Adinda. Jangan khawatir terhadap diriku. Doakanlah setiap langkahmu, dan janganlah kau tangisi kepergianku. Semoga Allah menjaga langkah Kakanda menabuh langkah ini membawa. Selamat pagi, Pangeran. Selamat hari raya. Saya sungguh senang dan Anda hadir di sini. Silakan duduk di sini, kawanku. Mari kita nikmati dari ini, Pangeran. Terima kasih, Jenderal. Ramadan sudah lewat. Dan di hari yang penuh kemenangan ini, saya berharap tidak akan ada lagi pertumpahan darah yang terjadi di tanah Jawa. Saya mengerti. Tentu saja, saya setuju. Namun, Pangeran, karena Anda telah berlalu, sebulan penuh Anda telah berpikir. Saya memiliki tanggung jawab terhadap Gubernur Jenderal di Hindia Belanda. Anda tahu kan, gaya perang ini memiliki kami. Dan kita semua tahu, rakyat merindukan ketenangan. Mari kita jujur saja, Pangeran. Apa yang Anda mau supaya masalah ini cepat selesai? Jenderal, dan ini masih aman. Saya datang ke sini untuk memenuhi undanganmu. Seperti yang kukatakan pada Adinda istriku. Aku bukanlah seorang pengecut yang lari dari masalah. Aku datang ke sini untuk membela rakyat Jawa. Apakah kebenaran kata-kata tentang damai adalah sebuah kenyataan atau hanya janji manis belaka? Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Pangeran. Saya butuh jawaban pasti. Apakah Anda dan pasukan Anda bersedia menyerahkan senjata dan tunduk? Jenderal, bersenjata ini kusentuh dan kunikmati. Namun, kau sudah mengatakan hal yang tidak pantas. Aku tidak menyangka bahwa kau terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Waktu mengambil uang dari pemerintah kami, Pangeran. Kita semua tahu, rakyat sudah lelah dengan kami. Jika Anda ingin damai, Anda harus tunduk pada aturan tunduk jenderal. Tidak ada pilihan lain. Apa maksudmu, Jenderal? Apa kau harus tunduk terhadap dirimu? Jenderal, dengarkan saya. Saya datang ke sini sebagai seorang pemimpin untuk membawa kedaulatan bagi rakyat Jawa. Jika kau mengatakan bahwa aku harus tunduk terhadap dirimu, maka ini bukanlah lagi sebuah perundingan. Kau telah memulai perang di atas meja ini, Jenderal. Benar firasatku, Kakanda. Di mana kehormatan kalian sebagai pihak yang mulia? Kehormatan tidak akan menangkan perang, Raden Ayu. Pangeran, karena Anda menolak persyaratan dari kami, perundingan ini jangan selesai. Sesuai perintah Gubernur Jenderal, hari ini Anda tidak akan diizinkan meninggalkan ruangan ini. Jadi ini akhirnya. Kau menjebakku, Tuan Depok. Uangnya di ruangan ini tidak dapat menutupi bau pengkhianatan. Kau bicara soal rakyat, tapi gencatan senjata masih saja kau lakukan. Itu sama saja kau telah menghancurkan mimpi damai yang telah kami buat. Pangeran, jangan berseru. Saat ini kau mungkin telah memenangkan siasat, tapi pengkhianat tetaplah pengkhianat. Dan ingatlah, perjuangan yang sebenarnya baru saja terjadi di jiwa bangsa ini. Senjata hanya mengingat siapa yang menang, Pangeran.
Pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan jauh dari tanah Jawa. Belanda mengira mereka telah memadamkan api perlawanan. Namun, api itu telah menyala di hati rakyat, menjelma menjadi harapan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Tanah Jawa kehilangan putranya, tetapi bangsa ini memperoleh sebuah teladan tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta pada tanah air. Dan selama keadilan masih diperjuangkan, nama Diponegoro akan tetap hidup dalam ingatan bangsanya. Pura-pura aja, pura-pura. Itu nilai mau diserahkan ke kepala sekolah besok. Ageng banting mejanya gimana? Ubrah. Ada pelanggaran.